Movie 6 ya. Yep. Kita bakal ngobrolin soal film yang kemarin baru rilis di Indonesia, yaitu X-Men Apocalypse. Seperti ini ya kan, lagi ada X-Men. Ini juga. Oh, seperti biasa kita nonton trailer dulu. Buat yang belum nonton ada di bawah, ya. Nah itu dia di bawah sini apa ya? Ya, itu trailernya bisa, kalau yang buat nonton belum nonton bisa langsung diklik aja. Kita bakal ngomongin soal 5 alasan kenapa kamu harus nonton film ini, ya, dan 5 alasan kenapa kamu nggak harus nonton. Oke, kita mulai dari yang kenapa harus nonton. Oke, kenapa harus nonton? Kenapa harus nonton film ini? Karena ini adalah film penutup trilogi keduanya X-Men. Jadi trilogi pertama itu kan X-Men tahun 2000, 2003 dan 2006. Ya. Nah, setelah itu ada triloginya First Class. Ini penutupnya. Jadi untuk tahu keseluruhan ceritanya memang harus nonton. Harus nonton, ya. Yang kedua itu kenapa harus nonton, karena di sini awalnya X-Men Apocalypse yang dari ceritanya mutant pertama yang lahir dan punya kekuatan yang luar biasa. Powerful banget ya. Powerful banget. Oke. Itu alasan. Jadi gimana para X-Men ini berkolaborasi atau kerjasama buat ngalahin Apocalypse dan Four Horsemen. Iya, 4 pengawalnya dia. Pengawalnya. Oke, dan menurutku itu salah satu titik yang oke sih ya, X-Men dapat lawan yang kuat gitu ya. Iya. Oke. Ke selanjutnya sih menurut aku kenapa harus nonton film ini tuh, tim kreatif terutama direkturnya juga ya, Bryan Singer itu Singer. Karena dia juga yang mendirect film X-Men pertama di tahun 2000, mereka sebisa mungkin mendekatkan elemen-elemen atau unsur dari triloginya First Class dengan film originalnya. Film trilogi pertamanya ya? Iya, jadi kelihatannya ini akan diarahkan ke film pertamanya dulu. Jadi prequelnya ya, kayak semacam prequel seperti itu. Dan itu beberapa cara terlihat efektif sih, meskipun cukup banyak yang agak miss juga. Tapi ini asik, fun filmnya. Yang keempat sama sih, mungkin jadi ada alasan keempatnya, ini merupakan film penghubung antara trilogi kedua ini dengan trilogi pertama. Jadi ada beberapa scene, tempat yang kalau kita ingat-ingat gitu, ini di sini kejadiannya, kemudian yang kejadian itu gitu. Kejadian ini kemudian berlanjut kejadian yang dulu. Gitu kan? Iya, tempat-tempatnya. Ada tempatnya gitu, kayak facility, weapon facility-nya, persis. Weapon facility juga persis. Terus ada apa ya kemarin? Ya, jadi di situ juga Cerebro pertama kan? Cerebro. Sama Cerebro tetap ya kayaknya dari awal nggak berubah ya. Kalau yang First Class kan cuma dipasangin ini terus di alat terbatas. Pintu masuknya sama. Pintu masuk tetap sama. Terus yang kelima, kenapa harus nonton? Menurut aku bagi fans X-Men dan terutama fansnya Wolverine, kita jadi benar-benar dapat 6 kali penampilan Hugh Jackman. Ya. Ya, sebelumnya di trailer nggak pernah ada. Ya, dan Wolverine di sini itu kayak Wolverine di versi game sama komiknya. Persis. Kalau pada browsing misalnya ya, ketik aja di Google gitu misalnya Wolverine Weapon X atau dari gamenya Weapon X, tampilannya sama persis. Adegannya sama persis. Nah, dan ini mungkin ada yang nanya kenapa beda sama yang Wolverine Origin gitu, yang dia keluar dari kolam itu, terus habis diisi adamantium terus keluar. Ini kejadiannya lain karena memang mungkin logikanya adalah ini different universe. Universe yang lain dari yang trilogi pertama gitu. Walaupun masih ada, ya tentu saja masih ada hubungannya, tapi ini ceritanya lain. Dan di situ juga terungkap nanti gimana di film X-Men tahun 2000 Wolverine-nya itu berasal dari yang ini. Ya. Nah, gitu ceritanya. Tapi untuk next Wolverine-nya kurasa bakal ada Wolverine yang baru. Ketiga ya. Wolverine yang baru ya. Yap. Untuk next movie X-Men-nya. Oke. Nah, itu tadi kira-kira 5 alasan kenapa kamu harus nonton film ini. Oke, kita sekarang bahas kenapa 5 alasan. Kenapa kamu nggak harus nonton film ini. Ya. Oke, jadi bagi saya yang benar-benar
ngikutin X-Men dari yang pertama sampai yang Apocalypse ini, berarti kira-kira ada 16 tahun ya? 16 tahun rentang waktunya film X-Men itu. Dari tahun 2000 ya? Iya, dari tahun 2000. 5 film sebelum Apocalypse itu bisa dikatakan film X-Men yang berat. Karena politiknya. Ada politik. Terutama yang kemarin. Terutama Days of Future Past itu politik presiden lah, apalah segala macam. Itu politik banget. Nah, yang ini enggak. Ini bisa dibilang ya adalah politiknya, tapi lebih dibalut sama action dan CGI dan perang dan bertempur dan sedikit membosankan. Bingar-bingar lah. Alasan kedua kenapa kamu harus nonton, Apocalypse-nya kurang hebat dibanding dari Apocalypse di komik. Secara mungkin physically di sini kita kecil ya, mungkin memang diwujudkan humanoid humanoid karena logika filmnya mungkin ya manusia, ukuran manusia segitu gitu, walaupun di dalam otaknya Xavier itu nanti membesar dan menjadi physically mirip dengan komik sama komikal. Apocalypse tapi kurang hebat. Dan sebenarnya kekuatan Apocalypse superhuman strength dan lain sebagainya, cuma di sini nggak dijelasin ya. Nggak dijelasin, cuma di sini kok lebih difokuskan kayak menguasai tanah gitu. Oke. Ya kan? Sama mungkin ya yang paling kelihatan kan memunculkan potensi enhance para mutant power gitu. Kayak gitu. Memang sebenarnya Apocalypse itu sangat-sangat super power di komiknya dan ukurannya segitu. Mungkin kalau dilihat dari X-Men itu sangat mendekati realita humanoidnya segitu, tapi menurutku harusnya ada pemeran yang jauh lebih tinggi besar daripada itu. Jadi itu tingginya sama dengan Magneto misalnya. Itu kurang terlihat powernya. Iya. Yang ketiga ya. Oke. Plot atau alur ceritanya gampang banget ditebak. Jadi standar banget. Nggak ada kejutan-kejutan yang cukup membuat kita ngerasa, kayak kemarin. Kayak Civil War gitu. Nggak ada. Ini ya plain lah, datar, nggak ada twist, nggak ada mungkin ya twist, cuman kecil. Dan twistnya soal ini. Oke. Kecil sih. Kecil dan itu pun nggak terlalu disinggung tuh. Nggak terlalu disinggung, cuman disenggol doang gitu. Yang keempat, CGI-nya kurang menurut aku. Aku nggak tahu, kemungkinan ada good CGI and bad CGI itu seperti mungkin menurutku CGI itu harus masuk ke dalam logika kita. Nah di sini CGI-nya mungkin sangat mewah gitu, mewah atau sangat ramai, tapi nggak masuk ke logika. Penempatannya kurang gitu. Logika ilmiahnya. Logikanya, karena logika ilmiahnya mengganjal, makanya CGI-nya terasa aduh gitu. Iya nggak buruk, nggak secara pengertian secara jelek, look itu buruk, nggak, tapi kita ngerasa kok gini sih, paling itu kalau CGI. Jadi ya mungkin itu salah satu akibat atau efek dari yang tadinya X-Men sangat realistis yang sekarang full CGI misalnya. First Class itu sangat realistis banget, terus kemudian Days of Future Past itu juga realistis banget, dan yang ini semegah Last Stand. Mirip karena ada scene di mana mereka nonton film terus bilang yang ketiga itu pasti paling jelek. Dan ada Phoenix. Sama seperti Last Stand. Phoenix lahir. Terakhir ya. Yang kelima. Alasan kenapa harus nonton yang kelima yang terakhir. Jadi kalau kita nih baru aja dikasih Civil War yang pertarungan besar-besaran. Nah, X-Men ini, Apocalypse ini sebenarnya juga mau ke arah sana. Karena itu si pihaknya Apocalypse punya 4 pengawal, pihaknya Xavier juga ada 4 yang bertarung. Kira-kira mau pertarungan besar lah. Tapi kayaknya sih beberapa fans mungkin nggak akan terima kalau Storm hanya seperti itu, ya kan? Psylocke hanya seperti itu. Archangel cuman seperti itu. Itu tuh kayaknya kok mereka hanya benar-benar jadi pion ya. Four Horsemen yang lemah sekali. Lemah sekali. Hanya Magneto yang punya background story yang tetap kuat. Dan di situ aku nggak ngerasakan Magneto di enhance powernya. Bener. Jadi dari awal udah kuat banget memang dari awal. Jadi pertarungan hampir bisa dibilang ini pertarungan besar loh, membela bumi dari kehancuran.
tapi rasanya kurang greget. Itu sih. Ada lagi? Nggak ada dari kepolisian atau apa. Nggak ada terlibat. Kota dihancurkan. Meskipun seperti biasa, X-Men melibatkan militer dari negara kan, tapi yang ini kayaknya dunia hanya milik mereka. Ya. Nggak banget lah. Oke, itu 5 alasan kenapa kamu harus nonton dan 5 alasan kenapa kamu nggak harus nonton. Oke. Sampai ketemu di Ngopi 7. Oh, kita lagi di mana nih? Oh iya, kita lagi di X Cafe. Ini buat teman-teman yang suka sama superhero, suka sama komik. Bisa datang ke sini. Ada mainan juga, ada helm-helm juga, ada beberapa topeng Deadpool, ada banyak action figure, ada komik juga, ada majalah juga. Bisa datang ke sini. Kayaknya gitu dulu ya. Ya. Oke, selamat bersenang-senang, selamat nonton kalau mau nonton. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Terserah kalian. Ini opini kita. Oke, bye. Sampai ketemu.